Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak jemaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari ke-18 bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya seperti biasa akan dilanjutkan dengan kuliah subuh yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Syarifuddin MAG. Alhamdulillah beliau telah berhadir di tengah-tengah kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dari panjenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Furqan beserta jajarannya, dan yang kita muliakan guru kita semua, abah kita Al-Mukarram Kiai Haji Iskandar Arsyad, yang syukur alhamdulillah sampai hari ini bisa membersamai kita mungkin dari awal kemarin ya, dari Ramadan. Jamaah Masjid Al-Furqan dan pasukan emak-emak ya. Saimin dan saimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat iman itulah kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman itu pula pada pagi hari ini meskipun udaranya sangat menggoda. Ulun dari rumah ke sini itu dingin. Sama aja di sini. Dari rumah itu ke sini tuh dingin karena barusan hujan gitu ya. Suasana dingin. Mata ngantuk. Perut kanyang.
Yang paling nyaman itu habis bersahur, jangan bau duduk tuh. Duduk sementara di atas ranjang, meragui itu. Itu bahasa Jepangnya meragui. Apa berabah, berbaring sebentar ya nunggu, sebentar nunggu azan. Terlelap. Nyaman banget tuh. Tapi karena ada iman kita, meskipun hujan misalnya, perut kenyang, mata ngantuk, semua itu dikalahkan. Akhirnya Bapak Ibu datang ke masjid. Tapi berapa banyak orang yang sehat, tapi imannya kurang atau bahkan tidak ada ya? Nggak bakalan bisa. Tapi karena imannya kuat, meskipun kesehatannya kurang, mohon maaf nih ya, beberapa sepuh kita, guru-guru kita, meskipun secara kesehatan sidin kurang, tapi iman sidin sehat. Ini yang penting. Karena itu kita perlu selalu memperbaharui iman kita. Memperbaharui ini mendengar ceramah termasuk cara meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak godaannya, apalagi belum puasa. Nah, karena itu kesehatan itu juga penting untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Kesempurnaan iman kita itu didukung dengan kesehatan jasmaniah kita, sehingga ibadah bisa dilaksanakan. Orang kalau sudah keadaan sehat, tentu pelaksanaan ibadahnya bukan kurang, ya, bukan kurang bisa sempurna. Mestinya berdiri, duduk, tetapi tidak mengurangi nilai sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Seandainya sidin sehat, begitu juga pelaksanaan ibadah secara sempurna. Nah, karena itu kesehatan penting, dan kesehatan iman bukan eman ya, kesehatan iman itu jauh lebih penting. Karena pelaksanaan ibadah puasa misalnya, banyak aja orang sehat awaknya, badannya besar, tapi kadang kamu puasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, pada pagi hari ini yang telah membangunkan kita, yang telah membangkitkan kita dari kehidupan setelah kematian. Doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian. Kematian apa? Kematian sementara. Karena di sana itu ada huruf ma nih yang harap bahasa Arab nih Ustaz. Yang itu ma apa ya? Ma sementara ya. Ma apa namanya itu ya? Kalau ba'da amatana mati, itu mati bujuran. Tapi kan ada ma, nah artinya di situ apa namanya? Diartikan mati sementara. Makanya kita alhamdulillah bangun bisa mendengar orang bergerakan sahur. Ini zaman kita wah ini akan kada paham bahasa sahurnya orang bahari. Zaman Ustaz Midi masih ada nang panci balim papan untuk jatuh anak karena bersahur. Wah ini cukup di masjid ya, ada sahur. Zaman dulu jatuh panci apa gitu, sok rinjing dibawa, hilang kuitan bestanga mana sok rinjing kuitan. Oh sekalinya anak bawa sahur. Itu zaman dulu, zaman sekarang enggak, jarang. Tapi di kampung-kampung masih ada, tapi enggak banyak. Alhamdulillah bisa mendengar, alhamdulillah bisa melihat, alhamdulillah bisa menikmati makan sahur. Alhamdulillah yang paling penting bisa melaksanakan ibadah sholat subuh, dan alhamdulillah pula bisa sampai ke masjid. Jadi orang mumpung hidup, mumpung sehat. Amun sudah sakit, saumantah kadakon sini tabari.
Oh nyatai lah. Orang kita tuh belain orang kita. Bingka ditawari kada hakon. Anak kah? Enggak. Anak ini kah? Enggak. Tawari apa aja kada mau. Sakit. Anak lagi nikah. Anak aja. Baik. Kemudian mari kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari ke-18. Kemarin 17 itu ada peringatan nuzul Quran. Ini penting juga kita urai. Walaupun mungkin sebelum-sebelumnya para ustadz itu ceramah tentang, ada juga tentang Al-Quran. Jadi lo nggak tahu nih materinya yang samakah, double-kah, ada blank-kah, tak ulang-kah kasetnya nih. Amunnya tak ulang, alhamdulillah memperkuat keyakinan kita. Kalaunya hanyar, mudah-mudahan ini jadi ilmu baru. Perlu diulang karena memang Al-Quran ini adalah pedoman bagi kita umat Islam agar selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun pada malam 17 Ramadan. Jumlah total yang sampai ke kita, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang sampai ke kita itu jumlahnya ada berapa ayat lah? 6.666 ayat. 6.666 ayat. Nyaman dihafal. Nyaman banget. Pian nokar sepeda motor, mobil kah? Mau nomor serinya itu nah, tunggal. Misalnya 6.666 ayat. Itu kada perlu dihafal. Ulun karena sepeda motor itu kada apa namanya? Angkanya berbeda-beda sampai ini tadi ingat berapa nomor platnya itu? Karena ini nomornya sama 6.666 ayat, itulah yang kita pahami dan mudah dihafal. Ingat banget. Tetapi menurut para ahli Quran yang meneliti berapa jumlah ayat Al-Quran itu, maka ada 7 mazhab. Ini banyak lagi mazhabnya nih. Kalau yang kita kenal Imam Syafi'i, Hambali, Maliki. Ini mazhab, artinya mazhab kelompok orang-orang yang menghitung berapa jumlah ayat Al-Quran sebenarnya. Dan ternyata ada 7 macam, 7 model. Tetapi mereka sepakat jumlahnya ada 6.000. Sepakat itu. 6.200. Nah, 6.200. Lebihnya yang berbeda. Ada yang mengatakan 6.205. Ada yang mengatakan 6.214. Ada yang mengatakan 6.217. Ada yang mengatakan 6.220. Ada yang mengatakan 6.222. Ada yang mengatakan 6.232. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Sudah apa kalau? Nggak hafal aja dia. Karena tadi itu balain lain bang. Ulun itu hafal juga nih. Dan semua ulama tidak ada yang mengatakan punya kamilah yang paling benar. Dan menurut versinya orang Indonesia, Kementerian Agama, ada orang Kementerian Agama di sini, kita menggunakan jumlah 6.236 ayat. Lalu gimana yang 6.600 itu? Salahkah? Tidak salah. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Wahbah Zuhaili.
pakar Quran juga. Ujar Sidin, 6.666 ayat itu bukan jumlah total dari Al-Fatihah tuh sampai Anas, itu jumlahnya 6.666 ayat, bukan itu maksud. Itu isi kandungannya. Jumlahnya ada 6.666 ayat. 6.000 itu mengandung ya 1.000 yang berkenaan dengan amar, perintah. 1.000 yang berkenaan dengan larangan. 1.000 yang berkenaan dengan janji. 1.000 yang berkenaan dengan ancaman. 1.000 yang berkenaan dengan kisah. Ya. Kisah apa? Kisah Al-Quran itu banyak. 1.000 yang berkenaan dengan iktibar, amsal, perumpamaan. Sudah 6.000. 600-nya mana? 500 yang berkenaan dengan halal dan haram. 100 berkenaan dengan doa. 66 berkenaan dengan nasakh dan mansukh. Totalnya 6.666 ayat. Amunnya tahun 90-an, 80-an, 90-an, kita kadang-kadang bepandir angka-angka ini. Ada tuh udah memistik tuh. Apa yang mistik larinya? Marumus. Marumus. Nah, ajar. Ada Ustadz bepandir 5 berapa keluar tuh isok ajar. Ulun ada tamimpi waktu kuliah tuh tamimpi. Apa namanya Bali ya? Purkas lah. Purkas buntut sapi kami kata juga. Tamimpi juga ngaran kakanakan zaman itu kan jenal tamimpi dapat ini. Saya ada tetangga datang orang tua anu aja. Tadi berapa nomornya aja? Ulun juga kada tahu nomornya berapa. Jakanya ulun tahu kada pada 2 pian. Nah, itu zaman bahari tuh kada kawas bapandir masalah angka-angka ini ada aja di rumusnya. Itu jurang zaman sudah apalah. Saking gilanya manusia ya. Angka-angka sampai maaf kambing aja biol dihitung kan. Itu di mana jurang akalnya ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ayat itu yang gampang diambil, dipaham, dihafal itu 6.666 ayat berkaitan dengan kandungannya. Kemudian 6.236 itu jumlah ayat. 1, 2, 3 sampai terus. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ulun hendak sedikit mengurai tentang hebatnya Quran itu, mukjizat Al-Quran itu, dan keunikannya. Ada yang Quran itu hanya dibaca, karena memang yang diperintah dibaca. Pahamkah? Ada pahamkah? Ada berkahnya. Coba ibu-ibu yang hamil ya, bapak-bapak kan nggak ada yang hamil. Ibu-ibu yang hamil, ini Sidin membaca tapi meyakini, paham kada paham, maksudnya itu diturunkan untuk apa? Yang penting ku baca ini. Ibu-ibu yang baca surah Maryam, takutnya hanya apa? Pokoknya melahirkan nyaman gitu. Adakah yang pernah testimoni jurang bahas inilah? Membaca surah Maryam. Karena Maryam itu sejarahnya kan dia melahirkan itu tanpa ada bidan. Ada yang membaca atau mengamalkan surah Yusuf. Kenapa pian baca surah Yusuf? Biar cantik jadi. Kalau laki-laki cantik kok salah. Kalau perempuan cantik, kalau laki-laki tampan. Bujur kah? Ada yang bujur, ada yang kada. Karena memang Quran bukan diturunkan untuk mempercantik wajah, bukan. Tapi karena ada sugesti pengaruh, boleh jadi.
Itu masih bujur pala, artinya mengamalkan ya. Adapun tujuannya tuh lain persoalan. Artinya gini, mengamalkan baca. Ini jam istirahat ada? Oh belum. Ada juga yang mengamalkan atau membaca. Nah ini luput nih. Jangan luput itu apa? Asal karena aja. Asal cocok. Misalnya ben peunjunan. Ada kebun peunjunan nih. Anu jar bacaan Quran nang sekira di waktu mematok. Ini ben peunjunan ini lain lah. Ini lain nih kisah nang salah nih, salah menggunakan. Tapi diamalkan juga oleh orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bujur bismillahnya. Tapi nang andalannya nih nah ini kacaunya andalannya. Imbang mandak di sini. Walituk ya. Apa tok? Mamatoknya. Kap ya. Apa kap? Kap. Jadi ayatnya apa? Itu yang setelah puasa atau apa ayat puasa. Walituk milol. Ah ya tuh. Walituk milol iddata walituk kap birullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Tapi nang diambil tok kap. Ini kacau orangnya. Tapi ada juga. Tapi ini menurut ulun lah salah. Kalau hendak meyakini Quran juga baca tuntas, walaupun ayat puasa. Nah kalau mantok nih, jangan-jangan salah baca Quran ini ayat puasa kan. Nah itu yang salah. Tapi ada juga, ini ada juga. Tuan guru di Banjar lah, memadahi. Ini menurut pengalaman Sidin. Aku jadi mengamalkan Al-Quran. Bila beracara tuh hendak baca kupang, apa namanya? Makanan ya, hendak baca kupang. Aku bacanya surah Yasin, yang bacanya tuh Wasyamsul Taraji, Istaqarrul Hadzalika Taqdirul Azizul Alim. Bapak Ibu hafal seberapa itu? Kenapa aja? Itu Jarsidin. Mun anak kita bacakan di dapur sana, di makanan tuh bacakan. Insya Allah jadi bakal cukupan. Insya Allah bakal cukupan. Kenapa Jun? Kan hakikatnya, bicara hakikat nih, matahari itu berjalan pada porosnya, nggak keluar dari relnya. Jadi istilahnya kalau kita mau undang, itulah yang datang. Tapi kan yang bingung ini kita undang 1000, yang datang 2000. Nang menyerawinnya banyak banget. Nah itu kan di luar perhitungan. Karena itu biasanya orang kalau undangan 1000 berlebih jadi 2000 itu berlebih. Tapi kan kadang-kadang undangan 1000 datang 2 ini. Sudah pas-pasan 2000 tambah anaknya pulang. Belum nyerawin kamar 4 juga di belakang. Ini membuat undangan kada cukup. Nah nang kayak itu jadi kita perlu berdoa pada Tuhan. Artinya nang diundang nih pas dengan yang sediakan. Karena kadang-kadang bila kita itu beracara, ujar sidin, bolah banyak, nang datang dikit. Bolah sedikit, nang datang banyak. Amun datang banyak bolah biasa masih mending. Kalau jadi antar. Tapi mun bolah sedikit datang banyak. Amun di kota, tanyaman dikit mencari tetangga sebelah. Amun di kampung. Nah ini ulun sudah menyaksikan, 2 kali menyaksikan. 2 kali sidin beracara, si tuan guru ini beracara. Lalu sampai jam 11, banyak sekali tamu datang, banyak. Stok di belakang sudah mulai mengkhawatirkan. Panitia sudah mulai gelisah. Ini kalau habis di mana mencari? Kan di kampung. Lapor dengan tuan guru, sudah habis dah. Ini makasih. Maka di kampung itu undangan kalau sampai jam 12 ada sampai selesai. Nah, di kampung itu benar sampai selesai. Nah lalu di jam 12 sudah banyaknya tamu. Allah punya rencana lain ternyata. Di tengah jalan, di tengah acara yang panas itu tiba-tiba mendung dan turun hujan.
Nang dari sana nang belum datangan teman tak terjadi bebulik jalan nih cak ke kampung. Ya, becek nggak bisa akhirnya bebulik. Nah, itu yang terjadi. Dan kedua Allah menyaksikan pemerintah kota. Di Kota Baru dulu Pak, di Kota Baru. Di Kota Baru itu ada pernah acara pemerintah daerah tahun berapa dulu ya. Itu banyak sekali, banyak tamu. Ya karena namanya pemerintah, yang datang tanpa undangan pun banyak. Setiap datang pickup yang bawa itu terus habis. Diserbu oleh tamu undangan dan tamu tak diundang. Lagi-lagi Allah turunkan hujan di tengah jalan itu sehingga menyetop orang-orang untuk datang. Nah, akhirnya bisa terkendali, bisa dikondisikan dan alhamdulillah acara selesai dengan lancar. Ini barakah, berkat barakah atau apa ya? Walaupun saya ulang, ini Quran diturunkan bukan untuk undangan, itu bukan. Ini ada keyakinan dari para ulama bahwa Quran itu menjadi petunjuk. Mungkin itu petunjuknya. Kalau ulun yang penting dibaca lengkap hakikat keyakinannya pada Allah yang menurunkan ayat ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu dari sisi orang membaca ataupun mengamalkan. Ada juga orang yang membaca atau mengamalkan, mempelajari itu untuk ilmu pengetahuan. Untuk ilmu. Jadi setelah membaca, diteliti, dipahami, muncul ilmu. Mungkin tahun yang lalu ulun sudah berkisah tentang Robert Goldham itu orang Yahudi yang meneliti tentang kenapa garang bibinian itu idahnya 3 bulan atau tiga kali. Sudah mungkin tahun kemarin. Ada juga orang yang meneliti melihat sisi bahasa, sisi jumlah, sisi hal-hal yang tak pernah terpikirkan oleh kita. Bahwa ini Quran memang bukan diciptakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bukan, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan, yang membuat itu semua. Jadi ada ini orang mengolah aplikasi komputer tuh, yang paham dengan komputer, kalau nggak paham lah, tapi aplikasinya bukan buntut lah, software 7.05 berapa, Voltos 7 titik berapa ya Ustaz Tano? Ada itu ya. Yang bisa mengurut itu artinya urutan ya, meranking 1, 2, 3 sampai 6.236 ayat. Dengan aplikasi itu bisa. Sehingga kita bisa menemukan ataupun mengetahui ayat apa pada urutan ke 5.000 misalnya. 5.200 misalnya, berapa? Sekarang kan kita belum tahu. Al-Fatihah 7 ayat. Ditambah Al-Baqarah, tambah Al-Imran, tambah An-Nisa. Itu berapa ayat? Tapi masing-masing dari surah itu dihitung dari 1 sampai akhir ayat. Ada ini diruntut, dijumlah semuanya sehingga total 6.236 ayat. Nah, ini memunculkan sebuah keajaiban, Bapak Ibu. Wallahu alam, ini kebetulan kah ada paham jauh? Ojar uang itu kebetulan, mungkin saja. Tapi kalau Quran terlalu banyak kebetulan, itu rasanya kada mungkin. Contoh malah. Dengan aplikasi itu, kita bisa melihat pada urutan keberapa dan apa bunyinya. Jadi dalam hal yang ditemukan uniknya Quran itu. Dari ayat 1 surah Al-Fatihah, kan 7 ya, 7 ayat, disambung surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya, totalnya 6.236 ayat, itu ada ditemukan pada ayat 5.555. 5.555. Itu kira-kira bunyinya apa ya? Di aplikasi itu ditemukan ternyata di ayat urutan ke 5.555 ayat itu jatuh pada surah Al-Qiyamah ayat 4. Nah, kalau yang model begini hafal, orang-orang yang hafal Quran. Al-Qiyamah
ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tentu, artinya kan tentu demikian. Bahkan sungguhnya kami mampu menyusun kembali jari jemari mereka itu secara sempurna. Quran bicara tentang jari jemari, Bapak Ibu, jari jemari. Bisa dilihat jari jemari masing-masing, tangan dan kaki, ini 5, kaki kita 5 kaki kita. Jari maksudnya ya. Jari kaki kanan kita 5 dan jari kaki kiri kita 5. Berapa, Bu? 5. Ini kira-kira kebetulan kan adalah? Jadi orang anggap saja kebetulan, anggap saja kebetulan. Itu kan hanya dicocok-cocokkan aja itu, cocok. Gitu. Ya bolehlah, nggak apa. Gitu. Ini Quran bicara tentang hebatnya, ya. Allah itu mampu menyusun jari jemari mereka yang sudah hancur. Ini kalau asbabun nuzulnya adalah, asbabun nuzulnya itu orang Arab bertakon kepada Nabi. Ya Nabi, ya bukan dulu namanya Muhammad, bilang karena orang Arab ini bukan dari golongan sahabat ya. Mereka nanya tentang dahsyatnya, tentang kiamat itu gimana. Lalu Nabi bercerita tentang dahsyatnya kiamat itu. Hancur apa ya? Hancur sehancur-hancurnya. Jadi mereka nanya sesuatu hal yang kecil. Bagaimana dengan jari jemari manusia? Kaulah dikembalikan oleh Tuhan. Nah, itu maksud pertanyaannya itu. Kaulah. Bayangkan, Bu, kiamat yang dikatakan gunung-gunung berterbangan seperti apa itu? Kapas. Gunung Tangkiling melayang di atas. Lalu mereka tanya tentang jari jemari. Kenapa jari jemari yang jadi pilihan, bukan kepala, bukan badan? Konon jari jemari ini mungkin dari kedokteran, paham anatomi tubuh itu ada struktur yang unik di sini jari jemari, sehingga itu hancur. Dan mereka nanya, bisalah tak ulang dikembalikan? Jar Tuhan, gampang bagi kami itu, bisa gampang itu, mudah. Jangankan cuma menyusun ya, jangankan cuma memberikan, menyusun kembali utuh seperti semula bisa. Nah itu asbabun nuzulnya tentang ayat ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah uniknya Al-Quran. Sehingga dengan kita begini memunculkan kagum. Oh luar biasa. Ada lagi yang saya sampaikan, dua contohnya, biar nggak dianggap kebetulan. Tadi ayat waktu ketika mukadimah ulun membaca surah Al-Kautsar. Masih lawas sekali. Al-Kautsar, Bu. Ini ayat yang kita baca bolak-balik. Kenapa ayat yang kita baca? Karena paling pendek. Ayat yang surah yang paling pendek di antara surah-surah yang ada itu 114 surah itu, yang paling pendek itu adalah surah ke-108 yang bernama surah Al-Kautsar. Hafal Bu ya? Pasti hafal karena itu hanya 3 ayat. Apa yang unik di sini? Pertama, suku kata. Suku kata itu apa ya? Penggalan kalimat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 jumlahnya itu ada 10 suku kata. Inna a'tainaka al-kautsar 3. Fasalli li rabbika wanhar 6. Inna syani'aka huwa al-abtar 10. Ada kata kunci 10 sini. Ada apa dengan 10? Itu pertama. Yang kedua, hurufnya, huruf pada ayat pertama jumlahnya ada 10. Mungkin percaya dan buka aja. Punya salah berarti ulun salah. Terlambat. 10. Ayat kedua jumlahnya 10. Ayat ketiga jumlahnya 10. Sudah 2 ya istilah 10. Yang ketiga
Di ujung ayat itu huruf ra. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Huruf ra. Huruf ra kalau kita bawa ke susunan huruf hijaiyah, maka kita baca alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra. Urutan keberapa? 10. Yang keempat, dari ayat 1, 2, 3 yang selalu muncul ditampilkan ada huruf yang sama 10 kali disambat. Dari ayat 1, 2, 3 ada 10 huruf yang berbeda. Ada banyak 10 Pak ya. Kalau kita baca bismillah, maka bismillah pada susunan kata bismillah itu huruf ra ada pada posisi ke-10. Ba, sin, mim, alif, lam, apa itu? Ha, alif, lam, ra. 10. Tentu menjadi pertanyaan, ada rahasia apa di sini? Pada ayat 2 berbunyi, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah. Berkorbanlah itu terjadi di masyarakat kita di dalam bulan Zulhijjah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kira-kira itu, ini kira-kira kebetulan apa enggak? Kebetulan apa enggak, Bu? Anggap saya kebetulan, Bu ya. Dari ulun kalau sekali, 2 kali kebetulan oke. Tapi kalau selalu kebetulan itu namanya disengaja. Pian bilang wadah Pak Tarmiji ya, Ustaz Tarmiji bilang. Lalu nggak pernah dikira dan sangka. Sidin kadang mengira, kita bilang, kita pun kadang mengira apa yang terjadi di rumah Sidin. Oh ya Sidin, alhamdulillah Fasholin datang. Alhamdulillah, ulun ada selamatan di Sidin. Nah juran kebetulan nih, perlapar. Itu kebetulan. Kalau sengaja, ini Pak Haji Tarmiji, Ustaz Tarmiji, ada acara nih jam 11, anak kesana nih. Datang, kebetulan nih, bukan kebetulan, itu sengaja. Nah, makanya tadi Quran bisa tersusun rapi, ayatnya tersusun rapi, kemudian jumlahnya begitu, kemudian ada banyak hal yang belum terungkap dari sisi apa, dari sisi bahasa, kandungannya, dan sebagainya. Kita mendengar Ustadz Ramadan ya, Ustadz Ramadan ya, Ramadan. Itu saja ketika sedang baca, ini rasanya apa ya, asa guguran dosa gitu, rasanya mendayu-dayu, enak. Itu kalau malam 21 orang tahajud itu baca atau surah-surah itu bisa nangis. Kita mendengarnya bisa nangis membaca. Memang kita itu juga dianjurkan membaca Quran itu dihayati. Kalau ketemu ayat yang sedih, sedih. Kalau nggak bisa, paksa sedih. Paksa. Wah, kayak pacarannya. Tentang ajab, sedih. Tapi kan nggak paham, Pak. Gimana mau sedih, mau gembira gitu kan? Nggak paham. Hari ini ada banyak Quran yang ada terjemahnya. Nah, langsung sedih. Kalau ayat tentang azab, lahum yusarun, kata sekali kan ada mereka tidak ditolong. Oh jangan-jangan aku yang bangga loh, sedih. Kalau bisa nangis, kalau nggak bisa paksa diri kayak pacaran nangis latihan. Karena kalau kita mendengar ayat tentang azab, tentang tidak ada pertolongan nanti dari kiamat, dan kita biasa-biasa saja, jangan-jangan hati kita sudah berkarat.
Jangan-jangan kita terbuat dari batu, maka perlu istighfar. Makanya kan dalam Al-Quran itu orang beriman itu kalau dibacakan ayat Quran maka hatinya bergetar. Itu bunyi apa itu? Bunyi Isra ya? Iya. Nah, bergetar. Biar kita ini menjadi bagian orang-orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala beriman dan bertakwa. Karena itu Allah membuat Ramadan ini sebagai pabrik perusahaan yang menggembleng kita ini yang beriman ini untuk nanti keluar dari bulan Ramadan sebagai orang yang lulus, orang yang diwisuda, lulus dengan predikat muttaqin. Banyak ibadah bulan Ramadan, membaca Quran, karena membaca Quran itu salah satu yang dirindukan oleh surga adalah orang yang membaca Quran. Kalau dirindukan itu kan artinya hebat, luar biasa. Kalau kita merindukan Quran itu wajar. Tapi kalau surga merindukan kita maksudnya, itu baru luar biasa. Kalau kita merindukan surga itu biasa saja karena kita ingin. Tapi kalau surga yang merindukan kita, itu luar biasa. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Salah satunya adalah orang yang membaca Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi para ahli atau pembaca Quran dengan mengamalkankah, membacanya kah, atau mengkajinya kah, terserah. Ada banyak tersedia yang tafsirnya, yang terjemahnya, yang cara membacanya. Kalau nggak bisa, itu hanya sangat memungkinkan bagi kita semua untuk mempelajarinya. Saya kira demikian. Ulun mohon maaf atas segala kurangannya dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, demikianlah tadi kuliah subuh yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Syarifuddin MAG. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ilmu dari apa yang telah beliau sampaikan, dan kepada Pak Ustadz kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Kami informasikan yang akan menyampaikan kuliah subuh besok yaitulah Ustadz Haji Amanto Suryalangka LC. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi
وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم